حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Qanillah a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita selesai dari pembahasan lughawiyah yang berhubungan dengan kalam, dan kemarin telah kita lewati pembahasan kalam yang terbagi menjadi khabar dan insya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ikhwanillah, yang juga masih ada hubungan dengannya, walaupun pada perkara yang akan kita bahas ini pada hakikatnya merupakan perkara yang muncul belakangan, yang dimunculkan oleh ahli bidah, berhubungan dengan pembagian kalam dari sisi penggunaan menjadi hakikah dan majaz. Kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-haqiqatu wal majaz. Qala wa yanqasimul kalamu min haitsul istimali ila haqiqatin wa majaz. Kalam terbagi dilihat dari sisi penggunaannya menjadi hakikah dan majaz. Dan pembagian ini akhwanillah merupakan pembagian yang kebanyakan para usuliyun pada zaman ini berada di atasnya, yaitu membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Walaupun sebenarnya pembagian ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala merupakan taqsimul hadits, pembagian yang baru yang datang setelah yang qurun mufaddalah, yaitu setelah zamannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian sebagaimana kebanyakan perkara-perkara yang baru akhirnya semakin meluas sampai akhirnya masuk pada cabang-cabang ilmu seperti ilmu ushul fiqh, demikian pula ilmu lughah arabiyah, ilmu balaghah, termasuk di pembahasan ini. Yaitu mereka mengatakan dari sisi penggunaan kalam itu ada yang kalam hakikat dan ada kalam yang majaz. Dan sebenarnya pembahasan ini tentunya kita tolak sejak asalnya, ya. Mulai dari asalnya kita tolak bahwasanya dalam kalam tidak ada majaz. Namun sebagaimana penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan ala kulli hal nahnu wada'na fi hadzal kitab al-haqiqata wal majaz wa huwa min ta'lifina, lakin innama wada'nahu qabla an yatabayyana lana sihhah aw yatabayyana lana bayanan wadihan annahu la majaza hadza min jihah. Jadi Syekh kenapa sampai meletakkan pembahasan hakikat dan majaz dalam kitab beliau? Baik, beliau katakan walaupun ini karangan beliau, ya, dan beliau pun butuh
memberikan penjelasan kenapa sampai beliau juga mengikuti kebanyakan para usuliyun membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Beliau katakan, ya hanyalah kami letakkan pembahasan ini sebelum jelasnya ya perkara tersebut di sisi kami. Mana yang benar? Apakah ada hakikat dan majaz dalam kalam Arab? Baik. Ya, jadi sebab pertama Syekh meletakkan pembahasan ini karena saat itu belum begitu jelas ya pada diri beliau bahwasanya tidak ada majaz. Kemudian wa hunaka amrun tsani tayyib lakinnahu udrun munkasirur rijl tayyib wa huwa annahu wada'u lana khuttatan li tasnifi manhajin muayyanin lil ma'had wa mashayna ala hadhihi al-khuttah fa hadha udrun lakinnahu udrun munkasirur rijl. Baik. Di sana ada udzur yang kedua tapi dikatakan oleh Syekh udzur yang ya kakinya patah. Dalam artian sebenarnya bukan udzur, cuma untuk ya menunjukkan sebab kenapa dulu sampai tertulis yang seperti ini. Itu bahwasanya mereka yakni yang menunjuk Syekh untuk mengarang kitab ini karena pada asalnya kitab ini adalah muqarrar, kitab yang diajarkan di sekolah madrasah tsanawiyah saat itu. Jadi diberi kurikulum untuk mengarang suatu kitab dan telah diberi gambaran apa-apa yang hendaknya dijelaskan dalam kitab tersebut. Sehingga Syekh pun ya mengarang sesuai dengan patokan tadi. Namun sebagaimana beliau katakan ini udzur yang sebenarnya ya tidak bisa dijadikan udzur karena munkasirul rijl. Ya, udzur ya yang kakinya patah. Ya, tidak bisa dijadikan patokan. Yang jelas udzur utama Syekh rahimahullah taala bahwasanya beliau ketika mengarang kitab ini belum terlalu jelas baginya tentang penolakan majaz. Baik. Dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam masalah ini ya sangat tegas subhanallah, mereka berdua menolak adanya majaz dalam bahasa Arab. Baik. Dan dalam syarah beliau menyatakan rujuk dan kembalinya kepada pemahaman Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengikuti pendapat keduanya bahwasanya dalam kalam Arab tidak ada pembagian hakikat dan majaz. Nah, namun ya karena pembahasan ini sudah diletakkan di sini, kita pun butuh untuk memahaminya dan sebagai faedah bahwasanya mereka para usuliyun demikian pemahamannya tentang kalam Arab. Dan sebelum kita masuk pada hal ini, akhwanillah, di sini dalam syarah Syekhuna Abdul Wahhab Asy-Syamiri hafizahullah taala telah memberikan muqaddimah yang bagus tentang batilnya majaz. Baik, tentang batilnya majaz baik dalam Al-Qur'an maupun dalam lughah Arabiyah secara umum. Belum menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Mukhtasarus Shawa'iq, faslun fi kasrat taghut at-tsalits. Fasal ya pada penghancuran taghut yang ketiga, yaitu alladzi wada'ahu Jahmiyah li ta'dili haqa'iqil asma'i was sifat wa huwa taghutul majaz. Jadi dalam Shawa'iqul Mursalah beliau letakkan satu pasal untuk menghancurkan taghut yang ketiga, yaitu majaz, yang diletakkan oleh orang-orang Jahmiyah untuk apa? Untuk meniadakan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Dan Ibnul Qayyim ya membantah serta menjelaskan tentang kebatilan pembagian kalam menjadi majaz dan hakikat ini dalam 50 sisi. Dan ini subhanallah yang merupakan keutamaan Ibnul Qayyim dalam pembahasan beliau dengan istinbat yang begitu kokoh. Nah, siapa yang menginginkan pembahasannya bisa merujuk pada Mukhtasarus Shawaid. Demikian pula Imam Asy-Syanqiti dalam Dzakirah beliau menjelaskan dengan tegas dan jelas ya pendapat beliau bahwasanya majaz dalam Al-Quran merupakan perkara yang batil. Dan artian penetapan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada majaz, ini sesuatu yang batil. Kenapa? Ya karena hal ini membuka pintu bagi ahli bidah, di antaranya Jahmiyah tadi. Untuk apa? Untuk meniadakan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dengan alasan adanya majaz ini ya, mereka akan banyak merusak, sehingga pantas disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai taghut karena menjadikan landasan dan tameng bagi ahli bidah. Ya di sini yang menginginkan penjelasan silahkan membaca pada halaman 45 halaman 54 55 sampai 57. Yang kesimpulannya alhamdulillah was-sahih alla majaza fil Qur'an wala fil lughah al-arabiyyah wa inna ma hiya asalib arabiyyah takallamat biha. Baik. Au bi jami'ihal arab. Dan yang sahih dari pembahasan yang panjang ini, insyaallah nanti kalau kita sampai pada kitab Al-Mudaththirah kita akan membacanya. Namun sekarang inti saja, yaitu bahwasanya yang sahih dalam pembahasan majaz, ya tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula ada majaz dalam bahasa Arab. Yang ada yaitu uslub Arab yang orang-orang Arab berkata dengannya. Memang uslub Arab terkadang ya demikian, misalnya dalam Al-Quran waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Janah ini mana asalnya adalah apa? Adalah sayap. Ya, sehingga orang-orang mengatakan ini majaz. Bagaimana kok dimaksudkan untuk apa? Untuk menundukkan sayapnya. Baik. Tapi kita katakan ini uslub Arab. Uslub Arab bahwasanya waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, maksudnya yaitu seseorang bersikap lemah lembut, ya tidak kasar dan tunduk kepada kedua orang tua sebagai bentuk rahmah kasih sayang kepada mereka. Jadi intinya ini adalah uslub, yaitu ya gaya bahasa atau tata dalam bahasa Arab alhamdulillah, yang itu juga hakikat, memang hakikatnya demikian. Ya salah satu uslub Arab dalam mengungkapkan perkataan-perkataan mereka. Tidak perlu kita sebut sebagai majaz. Kenapa? Karena nanti ketika disebut sebagai majaz, di sana akan muncul bahwa ini bukan hakikat yang diinginkan. Nah, inilah pintu masuk bagi ahli bidah. Nah, qala rahimahullah, fal haqiqah. Sekarang kita membahas hakikat, dan ini perlu kita ketahui termasuk pembahasan yang penting. Adapun nanti masalah majaz kita sekedarnya saja. Fal haqiqah hiya lafzul al-musta'malu fi mawdi'ah. Hakikat yaitu suatu lafaz yang digunakan pada hal yang
memang dia diletakkan untuknya. Baik. Jadi lafaz ini digunakan memang untuk perkara yang dia diletakkan untuk menunjukkan makna itu. Misalnya asad, asad diletakkan oleh orang Arab ya memang untuk menunjukkan apa, suatu hewan yang ya buas, yaitu harimau. Ya, asad adalah hewan al-muftaris. Asad diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu hewan yang ya buas. Fakharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Ya, dalam pengertian ya, maka keluar dengan perkataan kami al-musta'mal, yaitu lafaz yang muhmal, yaitu yang tidak digunakan. Lafaz yang tidak digunakan. Karena pembahasan kita sedang membahas tentang lafaz yang digunakan. Baik. Kemudian fala yusamma haqiqatan wala majazan. Ya, lafaz yang muhmal yang tidak digunakan ya tidak disebut sebagai haqiqah, tidak disebut sebagai majaz. Wa kharaja fima biqaulina fima wudi'alah al-majaz. Dan keluar dengan perkataan kami fima wudi'alah, pada apa-apa yang memang lafaz itu diletakkan untuknya, ini untuk mengeluarkan majaz. Kenapa? Karena majaz ya suatu lafaz yang digunakan apa? Bukan untuk perkara yang sejak awal lafaz itu digunakan untuknya, diletakkan untuknya. Ya, nanti akan kita ketahui. Jadi lafaz ini misalnya asadun, ya asal peletakan makna adalah untuk apa? Untuk hewan buas. Tapi kemudian mereka mengadakan misalnya ya ja'a asadun, ja'a asadu Bani Quraisy misalnya. Telah datang singanya atau harimaunya Bani Quraisy. Ini yang diinginkan bukan hakiki, tapi yang diinginkan asad di sini adalah orang yang gagah pemberani. Nah, ini maksudnya dengan majaz. Dan ini pun dalam tata bahasa Indonesia ikhwanifillah digunakan. Mereka pun ikut-ikutan sehingga ada pembahasan majaz. Ya, dalam bahasa Indonesia ada majaz yang disebut sebagai ya gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Dan ini lebih ahsan. Memang ya penggunaan Arab memang itu gaya bahasa mereka untuk menjuluki seorang yang gagah pemberani. Terkadang orang Arab memang menggunakan asad, dan ini hakikat. Ya, tidak usah kita menyebutnya sebagai majaz. Nah, sekarang kita kembali ke makna hakikat. Hakikat tadi, pokoknya lafaz yang digunakan untuk perkara yang memang lafaz itu diletakkan untuknya. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Dan hakikat itu terbagi menjadi 3 macam. Ini yang penting yang perlu diperhatikan. Dan pembagian ini pembagian yang betul-betul ikhwanillah. Dan para ulama, para imam serta para fuqaha yang mereka menggunakan pembagian ini dalam berbagai macam hukum. Terutama ketika terjadi perselisihan tentang suatu lafaz, dikembalikan ke mana? Apakah ke lughawiyah atau syar'iyyah atau urfiyah? Hakikat terbagi menjadi 3. Yang pertama lughawiyah, yang kedua syar'iyyah, dan yang ketiga urfiyah. Lughawiyah yakni hakikat yang dari sisi bahasa saja. Kemudian syar'iyyah yaitu hakikat yang menjadi timbangannya timbangan syar'i, penggunaan syariat. Dan urfiyah maksudnya suatu lafaz yang ya ketika digunakan ikhwanifillah yang menjadi timbangannya adalah timbangan adat setempat. Nanti dengan contoh akan semakin mudah kita memahaminya. Fal lughawiyah hiya lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah.
Ya, hakikat lughawiyah yaitu lafaz yang digunakan pada perkara-perkara yang lafaz itu diletakkan untuknya di dalam bahasa. Jadi kembali ke bahasa. Fa kharaja bi qaulina fil lughah al-haqiqatu asy-syar'iyyatu wal 'urfiyyah. Ini jelas ketika didatangkan dalam batasan hakikat lughawiyah dengan batasan fi ma wudi'a lahu fil lughah, yaitu untuk mengeluarkan hakikat syar'iyyah dan 'urfiyyah. Misal dzalika as-shalah. Contoh yang demikian itu adalah lafaz as-shalah. Fa inna haqiqataha al-lughawiyah ad-du'a. Karena sebutnya hakikat lughawiyah dari as-shalah itu diletakkan secara bahasa untuk apa? Untuk makna doa. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah, maka ya lafaz as-shalah dibawa kepada makna lughawiyah ini akhwanillah pada perkataan ahli lughah. Ketika ahli lughah sedang berbicara dengan lafaz as-shalah, maka dibawa kepada hakikat lughawiyah. Nah, ini secara asal bahasa. Tayyib. Wal haqiqatu syar'iyyah hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Pengertian hampir sama, cuma ya pada peletakannya saja. Yaitu hakikat syar'iyyah yaitu suatu lafaz yang digunakan pada apa-apa yang lafaz itu diletakkan untuknya di dalam syariat. Fa kharaja bi qaulina fi syara' al-haqiqatul lughawiyyah wal 'urfiyyah. Jelas ya, dengan kata fi syara' untuk mengeluarkan hakikat lughawiyah dan hakikat 'urfiyyah. Misal dzalika as-salatu fa inna haqiqataha syar'iyyah al-aqwalu wal af'alul ma'lumatu al-muftatahatu bit takbiri al-mukhtatamatu bit taslim. Contoh untuk hakikat syar'iyyah as-shalah juga. Kenapa? Karena hakikat dari salat secara syar'i ikhwanifillah yaitu al-aqwal wal af'al. Suatu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan al-ma'lumah yang telah diketahui. Al-mukhtatahatu bit takbir yang diawali atau dibuka dengan takbir, al-mukhtatamatu bit taslim dan ditutup dengan salam. Ini salat. Dan Syekh rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau ikhwanillah ya memberikan ralat, dalam artian beliau memberikan pengertian yang lebih bagus daripada yang ditulis di dalam matan, yaitu beliau katakan hadza huwa ta'rifus salati 'inda al-fuqaha rahimahumullah. Wa nahnu dzakarna anna al-aula fi ta'rifi an naqul hiya ta'abbud lillahi ta'ala bi ibadatin dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatin bit takbir wa muftatamatin bit taslim. Ini lebih bagus, itu adalah ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang bagus daripada yang disebutkan dalam matannya. Itu ta'abbud lillahi ta'ala bi ibadatin dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah. Ini perbedaannya di sini saja. Yaitu adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah dengan ibadah, peribadatan kepada Allah dengan ibadah yang memiliki aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al dan perbuatan-perbuatan yang telah diketahui. Nah, ini hakikat salat secara syar'i. Nah, kemudian yang ketiga, wal haqiqatul 'urfiyyah hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urf. Lafaz yang digunakan pada apa-apa yang diletakkan, ya, yang lafaz itu diletakkan untuknya pada
urf, pada adat kebiasaan. Fa kharaja bi qawlina fil urf ala haqiqah lughawiyyah wa syar'iyyah. Keluar dengan kata urf, hakikat lughawiyyah dan syar'iyyah. Misal dzalika, contohnya adalah dabbah. Kata dabbah ikhwani fillah, fa inna haqiqataha al-urfiyyah ya dzatul arba' minal hayawan, yaitu hewan-hewan yang memiliki kaki 4 yang disebut dengan dabbah. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli al-urf, maka dibawa kepada makna ini ya ketika berbicara berbicara dengan ahli al-urf, dengan sesama manusia biasa. Yani dalam kebiasaan ya kalau bilang dabbah ya makna ini, yaitu hewan berkaki 4. Walaupun secara bahasa ikhwanifillah dabbah maknanya apa? Dabbah pokoknya semua yang ada di muka bumi. Jadi manusia pun bisa disebut dabbah. Baik. Sebagaimana ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah itu subhanahu. Tidaklah ada makhluk ya di muka bumi pun kecuali atas Allah rezekinya. Jadi manusia secara bahasa disebut dabbah, tapi kalau secara urf, secara kebiasaan kemudian memanggil manusia dengan ya dabbah, ya marah. Karena dabbah secara kebiasaan untuk hewan berkaki 4. Kemudian tadi ada yang terlewatkan untuk hakikat syar'iyyah, ya fatuhmalu fi kalami ahli syar' ala dzalik, yaitu ketika menyebut salat maka apa? Perkataan ahli syariat, yaitu para fuqaha yang membahas tentang ya syariat salat ya kepada makna salat ini, bukan kepada makna salat secara bahasa. Nah, ini pembagian hakikat menjadi 3 ikhwanillah. Sekarang yang penting faedahnya apa? Ini yang penting. Baik. Faedahnya apa? Beliau katakan wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalathati aqsam an-nahmila kullalafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i istimali. Ini yang penting, yaitu faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam ini, yaitu agar kita membawa semua lafaz sesuai dengan maknanya yang hakiki pada tempat-tempat penggunaannya yang pas. Ya. Ketika kita berbicara secara bahasa, kita bawa ke hakikat lughah. Ketika kita berbicara secara urf, secara kebiasaan manusia, kita bawa ke hakikat urfiyah. Tapi kalau sedang berbicara tentang masalah syariat, ya dibawa ke hakikat syar'iyyah, sehingga tidak tercampur-campur. Baik. Fayuqalu fi istimali ahli lughah 'ala al-haqiqati lughawiyah. Maka dibawa pada penggunaan ahli lughah pada hakikat lughawiyah. Wa fi istimali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyah, dan penggunaan ahli syar'i pada hakikat syar'iyyah. Wa fi istimali ahli al-'urf 'ala al-haqiqah urfiyah, dan pada penggunaan ahli al-'urf yang dibawa kepada apa? Hakikat urfiyah. Sehingga seseorang bisa menempatkan perkataan pada tempatnya. Nah, bagaimana salat tadi? Seorang pun harus jeli. Kapan saja suatu lafaz terjadi benturan mana ya dibawa kemana, ke hakikat apa ini, maka seorang melihat. Kalau kita sedang melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, maka awal pertama kali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, awal pertama kali dibawa kepada hakikat syar'iyyah. Hakikat syar'iyyah. Baik. Kecuali apabila dilihat qarinah-qarinah bahwasanya yang diinginkan bukan hakikat syar'iyyah. Baik. Misalnya dalam hadis Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Maksudnya di sini Allahumma shalli yakni dibawa kepada hakikat lughawiyah, yaitu ya Allah, bukan salat ya salatlah kepada keluarga Ali Abi Aufa, bukan. Tapi shalli di sini ya dibawa ke hakikat lughawiyah, bukan kepada salat yang disebutkan tadi, yaitu suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi intinya seorang bisa menempatkan suatu
pembicaraan pada tempatnya masing-masing. Adapun pembahasan kita dalam pembahasan usul fiqh, ikhwan fillah, berarti yang dibahas adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka pertama kali yang kita pahami dari lafaz-lafaz istilah dalam Al-Quran dan Sunnah, kita pahami secara hakikat syar'iyah. Ya, hakikat syar'iyah. Tidak keluar dari hal ini kecuali apabila datang qarinah bahwa saya diinginkan adalah hakikat nubuwiyah.